Setelah terjadi peperangan 100 tahun lalu yang menyebabkan banyak kehancuran, beberapa manusia membuat sistem kehidupan baru dengan mengkategorikannya menjadi beberapa faksi. Faksi pertama dinamakan erudite, yang berisi para ilmuwan dan orang-orang pintar. Yang kedua disebut faksi ameti, terdiri dari para petani dan orang-orang baik. Yang ketiga yaitu faksi kondor, yang berisi orang-orang yang jujur dan juga adil. Yang keempat disebut faksi dauntless, yang berisi orang-orang pemberani dan memiliki karakter yang bebas. Dan yang kelima adalah faksi abnegation, yang terdiri dari orang-orang baik yang tidak hanya mementingkan diri mereka sendiri, melainkan mereka hidup dengan cara sederhana dan selalu menolong orang yang berada dalam kesulitan. Bahkan mereka menampung orang-orang yang gagal atau disebut dengan non-faksi. Dan sistem ini sudah berjalan 100 tahun lamanya dengan tujuan untuk menjaga kedamaian dunia, lur. Dan dalam dunia ini semua orang yang sudah balig harus menentukan ke faksi mana mereka akan bergabung. Seorang gadis cantik bernama Beatrice, atau kita sebut saja dia Tris, adalah anak dari sepasang suami istri yang tergabung dalam faksi abnegation atau faksi penolong. Hari ini Tris akan mengikuti ujian untuk mengetahui bakatnya, lur. Apakah dia nanti akan berbakat sebagai ilmuwan atau seorang penolong? Sebenarnya Tris sedang mengalami kegalauan, bukan tentang apa bakat yang dimilikinya, tapi dia galau tentang keluarganya, lur. Sebab setelah dia memilih kemana dia akan bergabung, maka dia harus meninggalkan keluarganya. Sebab setelah bergabung, Tris harus secara total melaksanakan tugasnya dan mengutamakan faksi ketimbang hal lainnya, lur. Sebab faksi adalah segalanya. Dan dia adalah Caleb, saudara Tris yang juga akan mengikuti tes di hari ini. Saat semua orang mengantri untuk mendaftar sebagai peserta tes, seseorang dari mereka, sebut saja dia Al, tampak mengintimidasi calon peserta lain. Tris yang melihat hal itu berniat untuk menghentikannya, namun Caleb menahannya agar Tris tidak melakukan itu. Dan di sini kita mulai diperlihatkan sedikit sifat kepekaan sosial dari Tris. Dan tidak lama setelah itu, dari arah belakang, kelompok dari faksi prajurit datang dengan cara melompat dari kereta yang sedang melaju, lur. Tris pun tersenyum kagum melihat hal itu. Apakah kalian bisa menebak ke dalam faksi mana Tris nanti akan bergabung? Tulis jawabannya di kolom komentar. Dan kita lihat di akhir cerita apakah tebakan dulur-dulur ini benar. Ini dia alur cerita film Divergent. Dan sebelum gue lanjut alur ceritanya, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Dan gue juga ngerekomendasiin supaya nonton filmnya langsung, lur. Ini film bagus, gue jamin kalau lo nonton gak bakal nyesel. Oke, kita lanjut. Dalam tes, semua peserta diberikan pembekalan terlebih dahulu oleh faksi ilmuwan atau faksi orang pintar. Setelah itu, barulah mereka diarahkan untuk memasuki ruangan, lur. Di sana, mereka akan diberikan cairan untuk masuk ke alam halusinasi dan melawan rasa takut mereka sendiri. Dan Tris dalam halusinasinya harus berhadapan dengan seekor anjing besar yang mencoba menyerangnya, lur. Dan ya, gak butuh waktu lama Tris berhasil melawan rasa takutnya itu. Setelah Tris kembali sadar, pendamping ujian Tris, sebut saja dia Kokom, dengan panik menyuruh Tris untuk segera meninggalkan tempat tes tanpa memberitahu hasil tesnya. Tris yang tidak mau pulang tanpa hasil tes memaksa Kokom untuk memberitahu hasil tesnya itu, lur. Kemudian Kokom pun memberitahu hasil tesnya dan hasil tes menunjukkan bahwa Tris berbakat dalam 3 faksi, yaitu faksi penolong, faksi ilmuwan, dan faksi prajurit. Setelah memberitahu Tris, Kokom meminta Tris agar tidak menceritakan hasil tesnya ke siapapun. Sebab bagi orang yang memiliki beberapa bakat sekaligus, semua tahapan tes tidak akan berlaku bagi mereka. Hal itu akan membuat Tris dibenci oleh banyak orang. Dan bahkan bagi 5 faksi, hal itu dianggap sebagai ancaman, lur. Dan tentu saja setiap ancaman harus dimusnahkan. Dan ancaman itu disebut Divergent. You received an abnegation result because test didn't work on you. Setelah pergi meninggalkan tempat tes, Tris kembali pulang ke rumahnya dan melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Dan saat menyantap makan malam, ibu dan ayah Tris memberikan ujangan kepadanya supaya berhati-hati terhadap faksi ilmuwan, lur. Setelah menyelesaikan makan malamnya, mereka pun pergi untuk beristirahat.
Dan esok paginya, tibalah saat di mana Trish dan juga Caleb untuk memilih faksi mana yang akan menjadi tempat mereka untuk melanjutkan hidup. Dalam menentukan pilihan, mereka harus meneteskan darah ke dalam cawan sebagai bentuk sumpah setia terhadap faksi yang mereka pilih. Caleb meneteskan darahnya di cawan faksi ilmuwan, dan Trish memilih faksi prajurit sebagai tempatnya melanjutkan hidup. Setelah menentukan pilihannya, Trish pun pergi ke markas faksi prajurit bersama dengan anggota faksi prajurit yang lain. Trish pun pergi dengan melompat masuk ke dalam kereta yang sedang melaju, Lur, sebagaimana dilakukan oleh senior-seniornya yang lain. Dan memacu adrenalin sudah menjadi identitas yang melekat bagi faksi prajurit. Di dalam kereta, Trish bertemu dengan seorang wanita bernama Christina. Dia adalah teman pertamanya di faksi itu. Setelah turun dari kereta, Trish harus melompat dari atas gedung yang sangat tinggi untuk bisa masuk ke dalam markas faksi. Dan di antara para anggota baru, Trish mengajukan diri untuk menjadi pelompat pertama, Lur. Today, initiate. Di bawah gedung, Trish disambut oleh salah satu pimpinan faksi bernama Ford. Dan Ford langsung membawa Trish dan yang lainnya ke dalam pit atau pusat kehidupan faksi prajurit. Dan selama 10 minggu ke depan, Trish akan dilatih dan juga diuji untuk dipastikan pantas masuk ke dalam faksi prajurit tersebut. Trish bersama dengan anggota baru yang lain pun mulai menjalani kehidupannya di sana, Lur. Mereka tinggal bercampur baur antara laki-laki dan perempuan di satu ruangan, satu kamar, satu toilet, tanpa sekat ataupun batas. Dan saat Trish menyantap makan siangnya, dia mencoba berbicara dengan Ford. Namun sepertinya Ford tidak menyukai hal itu, Lur. Dan sesaat setelah itu, pimpinan faksi datang dan memberikan sambutan kepada semua anggota baru faksi prajurit. To join the warrior faction. Esok paginya, Trish dan juga anggota baru harus menjalani latihan pertama mereka. Setiap latihan akan diberikan nilai. Dan untuk orang yang nilainya paling rendah akan dikeluarkan dari latihan, Lur. Atau secara tidak langsung dianggap bukan anggota faksi. Latihan yang harus dijalani oleh mereka dan juga Trish adalah latihan fisik, latihan fokus, dan juga latihan mental. Dan saat latihan tarung, Trish pun dikalahkan oleh lawannya. Dan hal itu membuat Trish harus menempati peringkat 32, di mana hanya 21 orang yang dinyatakan layak. Dan itu artinya Trish berada di peringkat 11 terbawah, Lur. Saat malam tiba, Trish bersama Christina pergi untuk membuat tato. Dan saat berada di tempat tato, Trish melihat Kokom yang ternyata adalah seniornya di faksi prajurit, Lur. Trish pun menemuinya dan menanyakan tentang mengapa Divergent menjadi ancaman yang begitu berbahaya. Dan Kokom memberitahu Trish bahwa memilih faksi prajurit adalah sebuah kesalahan bagi Trish. Tapi meskipun begitu, Trish tetap teguh memegang tekadnya untuk menjadi prajurit, Lur. Esok paginya, Trish bangun lebih awal agar bisa berlatih lebih banyak dan menaikkan peringkatnya untuk membuktikan bahwa dirinya layak berada di faksi prajurit. Ford yang melihat Trish berlatih seorang diri mendatanginya dan memberikan arahan agar gerakannya menjadi lebih baik, Lur. Setelah berlatih, Trish mendatangi Christina yang sedang latih tarung. Namun karena Christina menyerah di tengah pertarungan, salah satu petinggi faksi prajurit yaitu Eric membuat Trish harus bergelayut di jembatan, Lur. Untungnya Trish berhasil menariknya. Selanjutnya Trish dibawa pergi ke ujung tembok perbatasan untuk melihat situasi sebagai testimoni patrolinya kelak. Seusai dari tembok perbatasan, Trish pun kembali berlatih, Lur. Kali ini dia berlatih melempar pisau. Namun sayang, kali ini Trish harus menjadi sasaran target tembak, Lur. Tapi bukan karena lemparan Trish yang selalu meleset, melainkan karena Trish membela Al yang mendapat hukuman dari Eric, Lur. Setelah kejadian itu, Trish mendapat banyak pujian dari para anggota baru. Namun Al yang dibelain sama Trish itu bukannya berterima kasih, dia malah bersikap gak sopan, Lur. Saat Trish berjalan di lorong, dia berpapasan dengan petinggi faksi ilmuwan. Sebut saja dia Romlah. Dan Trish bertanya-tanya dalam hatinya apa yang sebenarnya dilakukan Romlah di markas faksi prajurit. Saat Trish hendak melanjutkan perjalanannya, dia mendengar dengan samar-samar bahwa Romlah di sana sedang memburu Divergent.
Esok harinya Trish melakukan latihan tarung yang kedua kalinya. Kali ini lawannya adalah Al. Dan di pertarungan keduanya itu, Trish kembali kalah, lur. Karena hal itu, Eric membuang Trish dan mengeluarkannya dari pelatihan. Namun Trish dengan tekad dan semangat juangnya tidak langsung berputus asa, lur. Dia memutuskan untuk keluar dari dalam kamarnya dan mengejar kereta yang membawa banyak anggota faksi untuk melakukan latihan perang. Dan For pun membantunya untuk naik ke atas kereta. Di dalam kereta, anggota dibagi menjadi 2 kelompok, dan Trish berada satu tim bersama For. Setelah turun dari kereta, mereka mulai mengambil posisi masing-masing, lur. Saat For bertanya strategi kepada anggota timnya, Trish malah pergi menaiki biang lala yang kemudian diikuti sama For. Dan ternyata hal itu dia lakukan untuk memperluas jarak pandangnya agar bisa melihat lokasi musuh dengan mudah, lur. Dan latihan perang pun dimulai. You tell me. Setelah menembak banyak musuh dan melewati semua halang rintang, Trish pun berhasil ke puncak gedung dan mengalahkan musuh terakhirnya. Trish pun berhasil merebut bendera milik lawannya, lur. Dan latihan perang itu dimenangkan oleh kelompok For dan Trish. Setelah berhasil memenangkan perang dalam latihan, salah satu anggota baru mengajak Trish untuk merayakan kemenangannya dengan memacu adrenalin dan menantang maut, lur. Dan Trish mah ayo-ayo aja. Kemudian Trish pun meluncur dari atas gedung tinggi hanya dengan menggunakan tali. Apa itu namanya? Flying Fox. Apa? Itu namanya Flying Fox. Ya, pokoknya itulah ya. Koreksi di kolom komentar kalau misalkan gue salah. Setelah merayakan kemenangannya, Trish dihampiri oleh For. Kemudian For memberikan pujian kepada Trish. Dan hal itu membuat Trish tersipu malu. Setelah itu, tibalah pengumuman akhir hasil pelatihan. Dan Trish berhasil lolos dengan menempati peringkat ke-21, lur. Dan setelah pengumuman itu, Trish bersama yang lainnya pun langsung pergi bertugas. Saat Trish sedang melaksanakan tugasnya, tiba-tiba saja kilatan cahaya menuntun Trish menemui seseorang yang tidak lain adalah ibunya sendiri. Di pertemuan itu, sang ibu menanyakan hasil tesnya. Dan setelah sang ibu mengetahui hasil tes itu, sang ibu pun langsung mengingatkan Trish agar berhati-hati saat melaksanakan tes kedua, lur. Dan singkat cerita, tibalah saatnya Trish melaksanakan tes kedua. Sama seperti tes pertama, Trish akan dipaksa berhalusinasi dan melawan rasa takutnya, lur. Dan di tes kedua ini, Trish mampu melewati ketakutannya hanya dalam waktu 3 menit, di mana setiap orang biasanya paling cepat membutuhkan waktu kisaran 10-15 menit. Hal ini tentu saja menjadi pertanyaan bagi For selaku pengetesnya Trish. Nah, dari sini sepertinya For sudah mulai curiga nih sama Trish. Karena hasil tes yang kurang begitu jelas, For pun mengulang tesnya, lur. Namun ternyata hasilnya tetap sama. Karena penasaran, For pun menanyakan hasil tes pertamanya ke Trish. Dan Trish memberitahu bahwa hasil tes pertamanya adalah abnegation atau faksi penolong. What were your test results? I think you're lying to me. Kemudian setelah itu Trish menemui Kokom dan di sana Trish mendapatkan banyak informasi tentang kenapa Divergent harus dimusnahkan. Salah satunya adalah karena menurut mereka, dalam tanda kutip, Divergent akan mengganggu keseimbangan faksi, lur. Setelah dari tempatnya Kokom, Trish pun pergi ke markas faksi ilmuwan untuk menemui saudaranya. Di sana, Trish bercerita bahwa dia ingin kembali ke faksi tempatnya dilahirkan, yaitu di faksi penolong. Sebab Trish merasa bahwa dirinya tidak cocok untuk menjadi seorang prajurit, lur. Namun Caleb memberikan pandangan lain, lur. Dia berkata bahwa tidak mudah untuk melakukan itu, sebab sebentar lagi faksi ilmuwan akan menjadi pemimpin semua faksi. Setelah sebelumnya, faksi penolong gagal menjadi pemimpin semua faksi karena sudah menampung Divergent. Caleb yang tersinggung atas ucapan Trish yang mengatakan bahwa Caleb sudah dimanipulasi, meminta Trish untuk pergi meninggalkannya. Saat Trish menuruni tangga, dia dipanggil oleh Romlah dan dibawalah si Trish itu untuk diajaknya mengobrol, lur. Dalam obrolan itu, Romlah meminta Trish untuk membantunya menemukan Divergent di dalam faksi prajurit. Dan Trish mengiyakan permintaan Romlah itu. Faksi ilmuwan ini sebenarnya mencurigai 2 faksi yang menampung Divergent, lur. Pertama adalah faksi penolong, yang kedua adalah faksi prajurit.
Even if it's been broken. I'll have my car. Dan setelah pertemuan itu, Tris kembali ke markas. Dan saat berjalan di lorong, tiba-tiba Tris disergap oleh 3 orang pria yang salah satunya adalah Al. Saat Tris mau dilempar ke jurang, For pun datang di waktu yang tepat dan menghajar 3 pria itu lalu menolong Tris. Setelah itu, Tris dibawa ke kamar For untuk mendapatkan perawatan dan baju hangat dan pelukan hangat dikit-dikit kayaknya. Dan si Tris ini 2 malam beristirahat di kamarnya For, lur. Saat Tris keluar untuk sarapan, tiba-tiba Al muncul dan meminta maaf kepada Tris. Namun dengan penuh emosi dan rasa kesal, Tris pun mengusir Al dan Al pun pergi. Namun tidak lama setelah kejadian itu, beberapa orang tampak sedang menarik jasad seorang pria yang ternyata jasad itu adalah Al yang baru saja meminta maaf kepada Tris, lur. Dan Tris pun jadi merasa bersalah atas kejadian yang menimpa Al itu. Bukan tanpa alasan, Tris merasa statusnya sebagai divergen lah yang memicu Al melakukan bundir dan percobaan penjunuhan terhadapnya, lur. Namun sepertinya For tidak akan membiarkan Tris mengalami kejadian yang sama untuk kedua kalinya, lur. Tris pun diajak oleh For ke ruangan tes. Dan di sana, For mengajari Tris bagaimana cara melawan ketakutan ala faksi prajurit dengan mengajaknya masuk ke alam halusinasinya. Hal itu terpaksa For lakukan sebab Divergen akan selalu punya jalan pintas untuk melawan ketakutannya. Selain itu juga supaya tidak menimbulkan kecurigaan para petinggi faksi pada saat tes ketiga nanti, lur. Di alam halusinasi For ternyata ada 1 ketakutan dari 4 ketakutan yang harus dihadapi For, yaitu kehilangan Tris. Ketakutan itu jelas dilihat oleh Tris, lur. Dan karena hal itu mereka pun jadi makin lengket. Dan setelah keluar dari alam halusinasinya, Tris meminta For untuk menunjukkan tato di punggungnya, lur. Dan setelah Tris melihat itu, dia kaget. Karena di tato itu terdapat 5 lambang faksi. Dan ternyata tato itu menjadi filosofi hidup bagi For untuk berkembang dan tidak terbatas hanya pada satu faksi. Dan obrolan yang semakin intim membuat mereka hanyut dalam sunset dan kehangatan. Esok harinya, For memberitahu Tris bahwa setiap pagi faksi ilmuwan akan berkunjung ke faksi prajurit untuk memasok serum berbahaya, yang dimana jika serum ini disuntikan kepada seseorang, maka orang itu akan mematuhi semua perintah dari penyuntiknya, lur. Dan setelah itu tibalah tes ketiga, atau tes terakhir bagi Tris yang akan disaksikan oleh para petinggi faksi. 3 ketakutan berhasil dihadapi oleh Tris dengan sempurna. Namun ketakutan berikutnya hampir saja membuat Tris gagal. Karena dia harus menjunuh semua keluarganya, lur. Dan ya, meskipun berat, Tris pun berhasil lolos dari semua ketakutannya itu. Dan Tris secara sah telah diakui sebagai anggota faksi prajurit. Tidak lama setelah itu, semua anggota diberikan suntikan serum berbahaya, pun termasuk Tris. Esok paginya, semua anggota faksi prajurit tampak kosong seperti zombie namun dalam versi jinak, lur. Tapi tidak dengan Divergen. Mereka tidak terpengaruh oleh serum nakal itu. Dan seluruh anggota pun diangkut ke dalam kereta. Saat di dalam kereta, Tris dengan sangat berhati-hati mendekat ke arah For. Dan ya, For pun gak terpengaruh, lur. Setibanya di markas faksi penolong, Tris bergerak bersama For untuk mencari kedua orang tuanya agar tidak menjadi korban pembantaian faksi ilmuwan. Saat memasuki rumahnya, rupanya kedua orang tuanya itu sudah tidak ada di rumah, lur. Dan mereka pun melanjutkan pencariannya di luar. Namun saat di luar, Tris dan juga For berpapasan dengan Eric. Tris dan For pun berpura-pura seolah-olah terpengaruh oleh serum nakal itu. Namun saat Eric menodongkan senjata ke arah For, Tris langsung menembak kaki Eric. Dan atas kejadian itu, Tris bersama dengan For pun ditangkap, lur. Two stiffs. Setelah dihadapkan dengan Romlah, barulah diketahui bahwa tujuan membantai faksi penolong adalah karena faksi itu dianggap menampung banyak orang yang berstatus Divergen. Romlah pun meminta kepada prajurit untuk mengeksekusi Tris. Dan saat Tris akan dieksekusi, tiba-tiba sang ibu datang menolongnya. Setelah menolong Tris, sang ibu membawanya kabur menuju tempat persembunyiannya, lur. Namun di tengah perjalanan, sang ibu harus meregang nyawa
karena kepungan dari faksi prajurit yang begitu ketat. Tris pun akhirnya berhasil sampai ke tempat persembunyian seorang diri. Saat menemui ayahnya di persembunyian, Tris menceritakan tentang kepergian ibunya dan memberitahu rencananya untuk menghentikan faksi ilmuwan, Lur. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk segera bergerak dan pergi ke markas faksi prajurit. Setibanya di sana, mereka langsung melumpuhkan petugas jaga satu persatu. Namun nahas, dalam operasi penyerangan itu, Tris harus kehilangan ayahnya, Lur. Karena Tris sudah terlatih dalam menghadapi ketakutan, kepergian ayahnya pun tidak lantas menjadikannya hanyut dalam kesedihan. Tris langsung melanjutkan operasinya memasuki ruang kontrol yang dikendalikan oleh Romla. Sesaat sebelum Tris melumpuhkan sistem itu, dia melihat For yang terikat di atas kursi, Lur. Dan saat Tris mencoba membebaskan For, tiba-tiba saja For menyerangnya. Dan rupanya For sudah terpengaruh serum nakal miliknya Romla, Lur. Dan Tris pun terpaksa harus bertarung melawan For. Namun saat Tris terpojok, Tris menodongkan pistol ke arah keningnya sendiri. Dan seketika saja hal itu membuat For tersadar. Bukti kekuatan cinta, Lur. Brr. Dan setelah itu For langsung membalikan badannya dan membantai semua faksi ilmuwan yang dilihatnya, Lur. Melihat For yang kembali sadar membuat Romla bergegas memberikan perintah untuk segera melenyapkan semua faksi penolong. Dan beruntungnya, Tris berhasil menancapkan pisau tepat di tangan Romla. Namun hal itu ternyata tidak serta-merta menghentikan perintah yang sudah ditekan enter itu, Lur. Dan saat Tris melihat ada serum nakal tergeletak di lantai, dia pun meminta For untuk melemparkannya. Tris pun langsung menancapkan serum itu ke lehernya Romla. Lalu Tris memberikan perintah kepada Romla agar dia menghentikan sistem dan menghapus programnya itu. Dan ya, Tris berhasil menghentikan program itu sebelum pembantaian terjadi, Lur. Semua anggota faksi prajurit pun sadar. Dan setelah berhasil menghentikan semuanya, Tris, For, dan bersama dengan yang lainnya pergi meninggalkan markas faksi prajurit. Dan atas kejadian itu, kini Tris dan juga For menjadi non-faksi. Mereka pun pergi ke arah perbatasan, Lur. Film pun selesai. Tamat. Ini seru nih film kalau ada yang keduanya nih. Buat yang belum pernah nonton filmnya, coba deh kalian nonton. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Dan pas kalian nonton, gue yakin kalian gak bakal nyesel, Lur. Oke, gitu aja film yang bisa gue rangkum kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Makasih buat yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yep.